Memang kita lihat sangat meningkat ya, ini ya, minat dari para investor retail. Pertama kalau kita bahas dari sisi minat untuk berinvestasi terlebih dahulu gitu ya, tahun 2020 saya ingat waktu itu jumlah investor retail tumbuh sangat pesat gitu ya, secara umum di pasar modal baik di, investor secara langsung, baik di saham maupun obligasi, mungkin mostly di saham ya. Kemudian juga di reksadana gitu ya. Kita lihat, waktu itu, kalau kita ingat kan lumayan banyak yang tadinya, biasa liburan gitu ya atau healing lah biasa dibilang gitu ya, kemudian alokasi dananya tiba-tiba, berkurang untuk pos-pos yang, sifatnya agak konsumtif gitu ya. Mmm, Kemudian mereka menyadari bahwa, oh, sebenarnya pos-pos ini, bisa dialokasikan ke, aset-aset yang lebih produktif gitu ya, pengeluaran-pengeluaran yang lebih produktif. Salah satunya adalah investasi gitu kan. Kemudian kita ingat waktu itu sempat, ramai sekali gitu ya di pasar saham misalnya, eee, investor retail masuk, bisa dibilang mirip-mirip gitu ya, walaupun scale-nya berbeda dengan, Robinhood Traders misalnya di US gitu ya. Tapi anyway, tahun 2020 waktu itu yang sangat, positif gitu ya buat industri adalah, kesadaran investasi yang jauh meningkat di Indonesia. Dan ternyata, seiring waktu, tahun 2021 kita sudah lebih mengerti Covid itu seperti apa, pembukaan ekonomi sudah lebih terlihat gitu ya. Kebiasaan itu masih terus terbawa sampai sekarang gitu ya. Hal yang sangat baik kalau menurut saya, kemudian, pemerintah merespon ini dengan menerbitkan beberapa, ini ya, sifatnya, retail gitu ya, penerbitan SBN-nya, baik yang konvensional maupun syariah. Sangat inovatif kalau menurut saya, sangat sesuai juga. Kenapa? Karena, ini juga sangat terkait seperti yang disampaikan Pak Ramdan tadi, dengan diversifikasi investor gitu ya. Kita, negara juga nggak bisa, terus-menerus hanya mengandalkan, investor institusi gitu ya. Misalnya, tadi seperti kelas-kelas investor yang, sudah kita bicarakan sebelumnya. Investor retail itu juga sangat-sangat, membutuhkan gitu ya, sangat-sangat membutuhkan, penyaluran investasi yang, nomor satu tentunya resikonya sangat-sangat, baik gitu ya, sangat-sangat terkendali mengingat ini adalah yang diterbitkan, oleh pemerintah gitu ya. Kemudian dengan imbal hasil yang juga, kalau bisa kita bandingkan dengan, tenor yang selevel gitu ya, dengan level level risiko yang, mirip, itu juga sangat-sangat menarik gitu ya. Beberapa fitur baru misalnya seperti bisa dilakukan penjualan di, secondary market gitu ya, atau misalnya ada floating rate untuk mengikuti, potensi pergerakan kebijakan suku bunga nantinya ke depannya, karena tentunya sangat sulit ya untuk ketahui. Mungkin itu, jadi salah satu concern gitu ya buat investor yang misalnya tadinya, "Oh ini, kalau kita bandingkan rate-nya cukup menarik," gitu, tapi satu 2 mungkin, seiring waktu gitu ya terus mendalami ilmu investasinya, bagaimana mengelola keuangannya, para investor tadi ingin mencari yang, misalnya tadi ya, bisa bergerak mengikuti, suku bunga. Jadi ke depannya masih sangat luas terbuka ruangnya untuk dilakukan inovasi, untuk dilakukan, intensifikasi juga mungkin ya dari investor yang sudah ada. Tentunya juga, kita tahu untuk potensi ekstensifikasi masih sangat banyak gitu ya, masih sangat besar, jumlah investor dibandingkan dengan total populasi di Indonesia mungkin masih salah satu yang, eee, mungkin posisinya lebih pas kalau saya bilang upside itu masih sangat besar gitu ya, karena, eee, masih sangat boleh dibilang utilized gitu ya, jumlah, investor di Indonesia. Oke, baik. Pandemi memang mengajarkan kita begitu ya, melihat bagaimana pertumbuhan di mana investor retail juga bertumbuh baik di pasar SBN dan juga di pasar ISG kita. Sebetulnya dari segi daya tariknya di tahun 2023 nanti, Anda mengamatinya secara instrumen lebih menarik di pasar SBN atau di pasar ISG bagi khususnya investor retail, Pak Ramdan? Iya, kalau kita lihat memang ke depan ini ketidakpastian pasar ya, terutama dari eksternal masih cukup besar ya. Kita lihat The Fed walaupun mengurangi agresivitas naik mereka suku bunganya cuma, masih ada juga, potensi inflasi yang tinggi karena ketegangan geopolitik di Rusia, Ukraina ini masih masih kita belum tahu seperti apa dan ini berdampak pada inflasi tinggi di global dan terganggunya distribusi beberapa komoditi sehingga kita tidak bisa kendalikan. Nah dari sini dengan ketidakpastian yang tinggi ini otomatis, masyarakat membutuhkan instrumen yang cukup aman, moderat gitu ya dan bisa mereka perkirakan dan salah satunya memang SBN Retail yang merupakan ataupun SBSN Retail yang merupakan salah satu instrumen yang
sebetulnya menarik dan ini bisa memberi gambaran kepada masyarakat untuk bertindak sebagai fund manager bagi dirinya sendiri. Jadi instrumen-instrumen baik itu di saham maupun obligasi retail ini memberi gambaran kepada masyarakat bahwa di dunia pasar keuangan, pasar modal ini cukup menarik dan mereka bisa terus belajar baik dari sisi produk-produknya maupun bagaimana risiko-risiko yang ada di pasar tersebut terhadap instrumen-instrumen yang ada. Nah, untuk SBN Retail dengan ketersediaan sepanjang tahun ini cukup efektif untuk terus kita edukasi masyarakat terhadap produk-produk seperti ini dan ini dampaknya akan baik kepada ekonomi karena multiplier effect dari return yang didapat dari penerbitan SBN Retail maupun SBSN Retail ini akan terus kembali ke masyarakat dan ini tadi memberikan kondisi ekonomi yang semakin baik, semakin tumbuh di tengah masyarakat nantinya. Oke, baik. Masih ada ketidakpastian begitu ya, Pak Ramdan, di tahun 2023 nanti. Apakah Anda juga sepakat, Pak Dimas, yang mana juga di tahun depan para investor retail ini juga lebih memilih SBN Retail ketimbang pasar ISG karena memang masih banyaknya ketidakpastian global? Oke, mungkin tambahan, saya sangat setuju ya dengan yang disampaikan Pak Ramdan. Tahun 2023 ini uncertainty juga masih cukup tinggi gitu ya. Tapi mungkin kalau boleh saya tambahkan, menurut kami untuk pasar obligasi gitu ya, bukan cuma SBN Retail, tahun 2023 seharusnya sudah lebih baik gitu ya, akan lebih baik dibandingkan dengan tahun 2022. Inflasi US nampaknya sudah ada kecenderungan ini ya, mudah-mudahan sudah cukup certain bahwa peak-nya atau puncaknya itu kemarin sudah lewat. Salah satu indikator yang kemarin saya sangat ini ya, cukup senang untuk melihat adalah mulai turunnya porsi atau impact dari shelter atau sewa rumah yang secara persentase itu paling besar menyumbang inflasi di US, itu mulai turun dibandingkan dengan bulan Oktober gitu ya, dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Kemudian Indonesia seperti yang tadi sempat saya singgung sedikit, real yield kita maupun nominal yield itu masih sangat menarik gitu ya. Jadi kalau misalnya marketnya di tahun 2023 untuk bond market itu lebih baik gitu ya, perlu diingat tahun 2022 adalah one of the worst ever untuk bond market, terutama di negara-negara maju. Di US juga salah satu tahun yang terburuk dari pertama kali dicatat pasar obligasi gitu ya. Jadi tahun 2023 harusnya menjadi punya base yang cukup menarik gitu ya dibandingkan dengan tahun 2022.